Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bega. Saya psikolog dari RT Consultant. Dan pada video kali ini kakak akan membahas ya, kakak buat khusus video ini untuk teman-teman remaja ya. Dan di sini kakak akan membahas mengenai perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi ya, di era digital sekarang ini. Seperti apa videonya? Yuk kita cermati. Nah, seperti kita ketahui bersama ya, saat ini kan teknologi itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Terutama untuk teman-teman remaja ya, anak-anak generasi Z sekarang ini, bahwa teknologi ini sudah menjadi bagian yang memang tidak bisa dipisahkan. Dan bahkan mungkin teman-teman lebih memilih ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP atau gawainya, ya kan? Nah, membayangkan sebuah masa tanpa adanya gawai atau tanpa adanya sosial media, tanpa adanya teknologi itu mungkin sulit bagi teman-teman. Tapi sharing sedikit bahwa kakak ini berasal dari sebuah masa ya, sebuah masa di mana smartphone itu belum diciptakan. Jadi di masa kakak ini akses ke internet ya, akses internet itu masih sangat terbatas. Jadi bahwa untuk mengakses internet itu kita harus pergi ke warnet ya atau warung internet, dimana di situ juga kita harus mengeluarkan jumlah uang yang tidak sedikit. Nah, sebuah masa dimana belum ada yang namanya Google, apalagi YouTube ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita bingung tentang sesuatu, itu kita mau cari tahu tentang sesuatu atau tentang informasi tertentu itu rasanya sulit. Jalan satu-satunya ya mungkin pergi ke perpustakaan, atau mungkin kita bisa baca koran, bisa baca majalah dan lain sebagainya. Beda dengan teman-teman sekarang yang tinggal browsing gitu kan. Nah, apapun kalau sekarang teman-teman lebih enak lagi karena apapun bisa ditemukan di internet. Jadi tinggal browsing bisa dapat apapun dari internet. Nah, jadi kalau sebenarnya teman-teman ini beruntung karena hidup di masa sekarang, di masa di mana teknologi informasi sudah berkembang dengan sangat pesat. Nah, sebenarnya itu ada banyak sekali manfaat positif dari teknologi. Yang pertama ya, akses yang cepat terhadap informasi. Jadi di masa sekarang penyebaran informasi itu dapat dilakukan dengan cepat, bahkan real time ya. Jadi apa yang terjadi di belahan bumi, belahan dunia lain, non jauh di sana itu bisa kita ketahui sekarang, detik ini juga ya, secara real time. Lalu semua informasi itu bisa kita dapatkan ya di internet. Jadi ini membuat teman-teman bisa belajar banyak ya, sekaligus juga melakukan cross check. Misalnya apakah sebuah informasi yang disampaikan oleh seseorang ini benar atau tidak, apakah ini hoax atau memang real gitu ya. Nah, kakak pernah nih memberikan sebuah seminar di kampus ya, sebuah kampus di Jogja ini. Waktu kakak lagi ngomong gitu ya, lagi berbicara, baru kakak share tentang materi yang kakak berikan, itu teman-teman di sana mahasiswa itu langsung browsing gitu melalui gawai ya, langsung browsing. Terus setelah kakak selesai mengajar, langsung nih tanya jawab, terus muncul banyak sekali pertanyaan yang misalnya mengatakan bahwa kak kok di jurnal ini kok si tokohnya kok ngomongnya ini ya kak, ini kalau dihubungkan sama materinya kakak tadi gimana gitu kan. Loh kak, kok di sini di artikel ini ada ulasan tentang ini ya kak, ini gimana kalau hubungannya sama tadi yang kakak jelaskan, dan banyak lagi. Jadi poinnya adalah teman-teman bisa mengakses informasi apapun itu, terutama informasi terkait dengan pengetahuan itu dengan sangat mudah. Jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan informasi di depan teman-teman, terus teman-teman bisa cek nih informasinya benar atau enggak. Itu dampak positif dari teknologi ya, yang pertama. Kemudian akses terhadap informasi. Lalu manfaat yang kedua, teknologi itu memudahkan teman-teman ya, memudahkan kita untuk mengembangkan jaringan. Jadi menghubungkan kita ke banyak orang dari berbagai penjuru dunia ya. Jadi karena melalui sosial media itu kita bisa menjalin relasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, baik itu suku, agama maupun budaya. Jadi membuat teman-teman itu menyadari bahwa manusia itu unik, bahwa manusia itu punya berbagai macam sifat dan karakter ya,
Sehingga kita semua ya, teman-teman juga bisa menghargai atau mengapresiasi perbedaan. Nah, selain itu, jaringan yang luas itu membuat kita bisa menjalin kerjasama dengan banyak orang, baik dari segi bisnis maupun dari pengembangan hobi atau minat, ya. Karena kakak sendiri kenal banyak anak muda itu yang membangun bisnisnya dari nol, yang membangun bisnisnya dari sosial media, baik itu jualan online ya, ataupun membuat video-video tutorial dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lanjut ya ke manfaat ketiga. Manfaat ketiga dari perkembangan teknologi yaitu semakin beragamnya atau semakin banyaknya pilihan bidang pekerjaan atau bidang profesi. Jadi banyak profesi-profesi yang dulu itu belum ada ya. Jadi profesi yang dulu belum ada tapi sekarang udah eksis. Kayak misalnya apa? Kayak misalnya konten kreator ya, YouTuber atau vlogger, gamers atau pro player ya, bahwa sekarang itu kan ada banyak sekali kompetisi game, baik itu Mobile Legends, Dota dan lain sebagainya ya. Lalu ada game developer ya, kakak punya sepupu yang dia kuliah di jurusan yang memang khusus untuk game developer. Studi formalnya bahkan sekarang sudah ada. Suatu hal yang sejak waktu zaman kakak remaja dulu itu tidak terbayangkan, tapi sekarang ada. Itu semua karena perkembangan teknologi. Nah, jadi memang teknologi ini punya dampak positif yang besar. Namun layaknya kayak pisau bermata dua gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini tidak kita sikapi dengan benar, ini teknologi juga memiliki dampak yang negatif. Seperti misalnya apa? Misalnya teman-teman menghabiskan waktu terlalu banyak ya di depan gawai, di depan komputer, di depan laptop gitu ya. Jadi waktu terbuang sia-sia. Teman-teman main game secara berlebihan, main sosial media secara berlebihan, sehingga sampai lupa belajar atau mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang lain yang sifatnya positif ya, yang itu teman-teman abaikan. Lalu selain itu ada banyak sekali konten yang bila tidak disikapi dengan bijak itu dampaknya bisa negatif. Misalnya nih, konten-konten yang teman-teman lihat di YouTube ya, bisa konten prank gitu kan, atau konten-konten pamer kemewahan, pamer rumah atau mobil mewah itu misalnya, atau mungkin konten-konten komedi tapi yang sifatnya dark ya, yang lebih dikenal dengan istilah dark jokes atau dark comedy. Lalu ada hoax, ada banyak sekali hoax di sosial media, di internet ya, hoax, ujaran kebencian ya, itu bisa di YouTube, bisa di media sosial juga, atau mungkin konten-konten yang sifatnya pornografi ataupun mengandung unsur kekerasan. Nah, konten-konten itu ya yang tadi sudah kakak sebutkan tadi, bila tidak disikapi dengan bijak itu bisa berdampak negatif. Karena secara tidak sadar, kalau teman-teman terus melihat konten-konten yang seperti itu, secara tidak sadar konten itu bisa menanamkan value, menanamkan nilai yang mungkin tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, terutama di budaya ketimuran kita saat ini. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pembelajaran, itu sebenarnya ada beberapa konten yang tadi sudah kakak sebutkan ya, nggak semuanya, tapi ada beberapa konten yang memang itu punya muatan yang positif. Misalnya dark comedy atau dark jokes ya. Ini beberapa dari dark comedy kalau kakak cermati memang isinya adalah kritik ya, kritikan sosial atas situasi atau kondisi masyarakat kita saat ini. Namun yang harus diingat adalah pesan itu dikemas secara tersamar ya, karena dalam bentuk komedi ya. Jadi tidak semua orang bisa memahaminya. Nah, di usia teman-teman yang sekarang bisa jadi teman-teman belum mampu untuk menangkap pesan itu dengan benar ya. Jadi takutnya nanti salah karena memang butuh pemahaman secara mendalam tentang untuk kita bisa benar-benar mengapresiasi atau menangkap pesan dari sebuah jokes yang sifatnya dark gitu ya. Jadi kalau saran kakak sebaiknya ya jangan dulu melihat konten-konten seperti itu karena dampaknya takutnya bisa negatif. Karena semua itu ada waktunya. Nah, lalu dampak negatif lain dari penggunaan teknologi yaitu penggunaan secara berlebihan ya. Jadi penggunaan teknologi secara berlebihan itu bisa menghambat kematangan sosial kita, kematangan sosial teman-teman. Jadi menggunakan sosial media atau mungkin bermain game online apalagi ya, secara berlebihan terus-menerus itu bisa membuat keterampilan sosial teman-teman menjadi tidak berkembang. Jadi kita terserap ke dalam aktivitas yang sifatnya individualis
yang sehingga melupakan interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita menggunakan teknologi terus gitu ya, main game online terus, nanti bisa jadi kita menjadi terserap dalam aktivitas itu. Jadi akibatnya kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi mungkin follower kita di Instagram atau follower kita di Twitter itu ribuannya, atau mungkin kita memiliki ribuan teman di Facebook, tapi tetap aja kita merasa kesepian karena secara real kita tidak memiliki relasi yang sifatnya mendalam dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Jadi pesannya adalah bijaklah dalam menggunakan teknologi, bijaklah dalam menggunakan sosial media, atur waktu yang baik. Boleh main game tapi ya teman-teman harus atur waktunya, jangan sampai berlebihan, dan pastikan bahwa aktivitas yang teman-teman lakukan itu berdampak positif bagi perkembangan dan juga pertumbuhan teman-teman sebagai remaja. Sukses untuk teman-teman semua.